Nah, setelah programnya tadi di running, nanti hasilnya juga sama seperti yang for dan while sebelumnya. Jadi ini adalah sqrt X. Untuk yang kedua ini, contoh kedua, tidak saya praktekkan di sini ya, karena sama saja hasilnya nanti harusnya 5. Jadi nanti yang di while ya tinggal diganti bagaimana kalau di repeat. Nah, ini kan tinggal kebalikannya tadi, while tadi kan ini sama persis saat while tadi, cuma di sini ada if-nya di bawah. Kalau while tadi kan while syaratnya di atas, kalau repeat syaratnya di bawah. Kemudian dalam kurung if ini adalah kebalikannya, syaratnya yang ada di while. Jangan lupa kalau repeat dikasih break gitu. Kemudian hasilnya juga sama. Nah, selanjutnya adalah function. Function di sini adalah sama seperti saat function yang sudah kita bahas di if sebelumnya. Jadi kalau kemarin sudah pelatihan bagaimana menyimpan if statement di dalam function, nah sekarang ini adalah looping statement di dalam function. Aturannya seperti apa? Sama seperti yang sebelumnya juga. Jadi function dir ya aturannya sama seperti yang kemarin. Selagi dir tetap ada file function Anda, jadi masih dipakai untuk besok-besoknya, begitu ya. Nah, function ini kalau yang tadi, ini contoh yang pertama tadi ya, saat sqrtx, maaf kepencet. Nah, ini fungsinya seperti ini. Coba saya gini kan. Seperti ini ya. Jadi, yang tadi kita simpan dengan nama fungsi, misalkan pakai for gitu ya. Nah, ini adalah inputnya cuma satu, bisa lebih dari satu, seperti contoh yang sebelumnya juga. Tinggal dimasukkan, sudah ketemu hasilnya. Jadi kalau membuat function, memang kita harus memikirkan inputnya apa, outputnya apa, begitu. Jadi kalau misalkan di contoh saat praktikum kemarin kan saya tuliskan inputnya itu ini, prosesnya ini, outputnya ini. Nah, belum tentu nanti juga seterusnya saya kasih tahu inputnya itu seperti ini. Enggak, bisa jadi saya bebaskan ke kalian untuk membuat functionnya itu inputnya mau apa gitu. Jadi kalian harus tahu seperti ini. Yang diinginkan adalah sqrtx gitu ya. Nah, misalkan yang mau diinputkan itu sampai x-nya berapa gitu. Misalkan x-nya sampai 10, nah nanti dia berhenti sampai x-nya sama dengan 10. Nah, kalau function ini dia jadi lebih fleksibel. Bisa misalkan 15 dimasukkan, bisa nanti ini lanjut sampai 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah statistika deskriptif. Seperti yang sebelumnya, statistika deskriptif sudah dibahas di if statement sebelumnya, namun tanpa menggunakan looping. Jadi langsung menggunakan sintaks statistika deskriptif yang sudah ada di R. Nah, untuk yang sekarang ini akan dibahas untuk membuat statistika deskriptif di RStudio dengan looping. Apakah akan dibahas di semuanya? Tidak. Jadi intinya adalah kalian harus tahu rumusnya seperti apa. Tinggal rumusnya tadi kita ubah ke looping. Bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai repeat. Kalau misalkan di soal sudah ditentukan harus memakai yang mana, ya harus diikuti soalnya. Kalau tidak ada perintah menggunakan yang mana, berarti bisa bebas mau pakai for atau while atau repeat boleh ya. Nah, seperti yang sebelumnya juga, ini contohnya kita menggunakan data check weight, ambil di weight, simpan di variable x, hitung rata-rata. Cuma kemarin kan langsung min x gitu ya. Sekarang kita pakai looping. Nah, kita coba di sini. Nah, ini ya. Ini
StatDes, statistika deskriptif. Kita ambil data check weight. Running, sudah keluar. Ketika keluar datanya, kita tuliskan seperti ini. Sudah oke. Kita simpan parabelnya di X. Kita pakai dolar ya. Wait. Nah, ini ingat saat ini, misalkan ini tanpa looping, itu kan tinggal min X gitu ya, saat menghitung rata. Jadi nanti saat looping juga hasilnya harus ini 121,8183. Nah, ingat seperti yang sebelumnya juga saya selalu menyarankan untuk menulis rumusnya seperti apa. Jadi kalau sudah ditulis seperti ini rata-rata kan ini kan, jadi bisa tahu variabel yang dibutuhkan itu apa saja. Berarti kan ada X, ada N, kemudian I, sama X bar. Ini untuk menyimpan hasil rata-ratanya. N ini untuk menghitung banyaknya X. Nah, untuk menghitung banyaknya observasi tadi, kita bisa menggunakan ini ya, length, panjangnya berapa X-nya gitu. Nah, ini tinggal seperti ini. Jadi di sini kita gunakan dengan looping gitu ya, dengan looping. Nah, jangan lupa ini saya N itu adalah length-nya X. Nah, ya. Terus saya simpan X bar sama dengan 0, jangan lupa karena ini memang nilai awal untuk penjumlahan. Kalau perkalian berarti 1 in, berarti kan ini maunya sampai N kan, 1 sampai N, kurung awal, enter, terus X bar nya sama dengan X bar plus 1. Nah, ini sudah menjumlah 1 plus X I, tadi kan gini kan. Nah, rumusnya ini adalah di dalam sigma, yang dalam sigma adalah taruh di sini X I. Nah, ini kayak array gitu. Cara mengambilnya sama. Nah, terus kita sudah ini sudah kan menghitung X bar nya. Habis itu kita bagi N. Maaf, tadi pakai X besar ya, jadi ini juga harus X besar saya. X bar. Nah, coba ya. Nah, sudah keluar dan hasilnya sama ini. Nah, untuk yang lain bisa kalian coba-coba lagi. Jadi pastikan kalian juga bisa ngecek dulu yang benar seperti apa di sintaks yang langsung bawaannya R. Saat menggunakan looping, jawabannya bagaimana. Kalau udah sama berarti sudah benar sintaks ini. Ya, gitu ya. Seperti biasa, di pertemuan untuk materi ini, silakan menulis pertanyaan yang mungkin memang belum kalian pahami dari materi ini. Silakan tulis pertanyaan di form yang sudah disediakan di Classroom dan akan dibahas minggu depan pertemuan selanjutnya. Itu ya, terima kasih.